Enggak, aku Lini nggak ke Korea-Koreaan. Lini tuh dia punya style sendiri kan. Jadi kayak dia tuh berusaha, aku tuh salut sama Lini itu. Ya, Lini salah satunya juga selalu memberikan konsep-konsep kayak misalkan contoh untuk 10 tahun ini. apa? Khususnya untuk yang mau tour 10 tahun ini. Sorry? Khususnya untuk tour 10 tahun. Ya, yang pastinya aku selalu discuss sama dia gitu. Dan dia tuh selalu yang benar-benar itu banget kayak misalkan perihal song list kayak kemarin aku trial di festival apa gitu. Aku bilang kayak misalkan aku manggung dia ikut, terus akhirnya sayang kayaknya song listnya kamu harus dirubah kayak gini-gini. Ya, kita saling berpikiran. Senang sih, alhamdulillah. Ki, udah mau perjalanan 10 tahun, udah pede dengan penampilan atau masih aja malu-malu kayak mungkin awal gitu manggung atau seperti apa? Makin Kalau pede yang kan? namanya nervous, nggak pede, terus ngerasa nggak siap itu pasti manusiawi ya gitu. Karena apalagi kalau misalkan ada momen dan juga sesuatu hal yang spesial gitu, apalagi tour ini kali pertamanya, pasti akan ada rasa seperti itu. Tapi balik lagi, kita sebagai profesional ya kita tetap harus bisa menunjukkan sebuah penampilan yang terbaik untuk orang. Dan sebagai musisi itu, sebagai influence, sebagai orang yang ada di dunia entertain tuh, kita nggak pernah, kita tuh nggak boleh memperlihatkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita keluh kesahkan gitu. Apalagi di atas stage itu, mereka hanya ingin datang nonton seru-seruan, nggak peduli apa yang lu rasakan, yang penting kita menghibur. Nah, aku berusaha untuk menjadi seperti orang seperti itu di setiap perform, menghibur gitu. Tapi sekarang ngerasa lebih pede Ki? Apa tuh? Ngerasa lebih pede? Oh, lebih Pertanyaan pede. terakhir yuk. Alhamdulillah, karena mungkin yang membuat lebih pedenya karena jam terbang mungkin ya, karena dari setiap festival ke festival akhirnya jadi mulai lebih tahu cara ngontrol penonton dan lainnya. Konser ini impian Iki dari dulu nggak sih? Karena kan kemarin kan sempat ada COVID ya, artinya ini merupakan konser impian Iki juga nggak sih? Ya, pastinya keren banget pertanyaannya. Intinya ini impian dari jauh-jauh banget, makanya kenapa baru bisa terselenggara, karena kalau dulu masih bener kan, masih belum pede, masih belum ada perasaan percaya diri untuk menjalankan. Tapi di 10 tahun ini memang ingin menjadi sebuah, selain ingin menghibur untuk orang dan reminder bahwa aku sudah 10 tahun, tapi ingin ada sebuah proses yang aku rasain juga ketika rasain tour itu seperti apa, prosesnya seperti apa, pahit manisnya perjalanan tour seperti apa. Jadi nanti aku bisa merasakan, biar nanti ada suatu cerita yang aku bisa ceritakan di masa yang aku. Iki ada gabungan musik gak sih Ki? Dulu mah nggak dibayar, nggak ada apa, yang penting nyanyi gitu, yang penting dari kafe ke kafe, kan aku bilang ya dari kafe ke kafe gitu, atau enggak ada orang manggung, atau enggak ayah acara apa gitu di daerah mana aku ikut, nyanyi selagu buat tes mental. Dan aku sukanya ayah mendidik anaknya seperti itu, tidak mendahulukan uang. Jadi sedikit kan pemilihan kamu sebagai penyanyi kan masih ada almarhumah. Peranannya seperti apa sih? Dan ini kan Wah, luar biasa kalau almarhumah tuh. Wah, aku kalau ngomongin itu nggak bisa menceritakan dan menggambarkannya seperti apa, tapi yang pasti sangat berpengaruh banget dalam hidup aku gitu. Bahkan sampai di titik ini, sampai detik ini, sampai sekarang saya udah punya istri pun, almarhumah adalah masih tetap menjadi salah satu tujuan aku bisa bertahan di dunia musik. Akan ada aransemen gabungan nggak sih dengan tradisional? Ada beberapa puluh, tapi aku nggak ngitung. Itu di luar album, jadi ada kolaborasi dan yang lainnya. Ada aransemen Ya pastinya di setiap fase tahun itu ada perbedaannya, di mana memang yang aku masih malu-malu, terus ada fase di mana perubahan suara dari remaja ke dewasa, terus akhirnya mulai menemukan formula Iki bernyanyi itu di sini gitu. Jadi proses selama 10 tahun ini sangat berwarna dari segi musikalitas, dari segi aransemen yang Iki suka. Ada aransemen tradisional nggak sih nanti kayak Sunda? Gitu. Doakan semoga aku bisa memperlihatkan, tetap membawa tradisionalnya di konser tour ini. Thank you. Ada ide baru juga mungkin dari makin bertambah nggak nih? Apa? Inspirasi. Oh iya, setelah menikah makan hidup lebih berwarna. Jadi banyak yang bisa saya ceritakan nanti lewat lagu gitu, dan mungkin mewakili orang-orang. Tapi perubahan jadi suami sekarang seperti apa sih? Mungkin perubahan sekarang kehidupan Nggak ada yang beda. Mungkin lebih kayak sekarang mah ya alhamdulillah aku sama Lini jadi lebih punya tujuan.
punya goals berdua, terus juga lebih memikirkan kita berdua dibanding kita memikirkan orang lain gitu. Jadi sekarang lebih punya tujuan, Lini sedang fokus apa, aku support sebagai suami, aku dukung, dan sebaliknya juga. Jadi sama-sama support, apalagi di dunia yang sama ya, bisa bertukar pikiran, bisa saling memberikan masukan. Sama-sama pengaruhin gaya bermusik kalian nggak sih? Iya. Mungkin karena berbeda atau Ya justru pengaruhin? karena berbedanya itu akhirnya kita bisa bertukar pikiran bahwa sayang kamu coba deh kalau kamu masukkan di genre kamu ini seperti ini, begitupun aku sebaliknya. Penampilan juga jadi berubah ya Iki, maksudnya kan Selina gak Korea-Korea gitu jadi ngikutin atau gimana sih? Enggak, aku Lini nggak ke Korea-Koreaan. Lini itu dia punya style sendiri kan, jadi kayak dia tuh berusaha, aku tuh salut sama Lini itu adalah dia tuh kalau masalah style tuh dia into banget. Jadi ketika sekarang aku udah bersuami istri sama Lini tuh ya dia juga into gitu, kadang ngasih saran ke aku baju, pakaian, style dan yang lainnya, memilih stylist buat aku. Jadi seneng. Apa yang paling beda? Misalnya yang udah dibeliin ini tapi sebelumnya Iki nggak pernah nyoba gitu. Mungkin ya dari style aja ya, mungkin karena itu suggest dari istri, mungkin lebih pede, yang mungkin dari yang sebelumnya pakai ini tuh nggak mau, tapi karena support sama istri, oke aku coba, oh ternyata pede, dan akhirnya aku mulai menemukan kayaknya aku suka deh style ini gitu. Iki ada kemungkinan nggak sih ada kejutan nih ayah bawa pasukannya kayak yang kemarin tuh Wah, yang keren tuh. pelawak-pelawak. Nah, tunggu aja. Lu bagus banget ini, bagus. Ada. Pokoknya udah saya konsepin, Kang. Pokoknya ditunggu aja. Udah nggak sabar sebenarnya kalau bisa mulai besok ya. Ya udah deh. Pokoknya nanti doain aja semoga lancar, semoga sukses. Harapannya yang penting aku mau ini menghibur untuk orang banyak dan juga sama-sama kita bernostalgia, kita sama-sama bercerita nantinya di setiap perjalanan kotanya, dan siap-siap sama-sama kita kaget bersama kejutan yang akan aku bawa nanti.